Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, anggota Gereja Kehidupan Rohani. Mari kita mau bersama-sama pada hari ini 22 Maret Minggu akan mengadakan ibadah. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan dari satu pujian kasih Allah. Kita sadar bahwa kasih Allah begitu besar, begitu tinggi, begitu dalam buat kita sekalian, anak-anak Tuhan. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan datang di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami umat-Mu pada hari Sabat ini datang kepada Tuhan dengan suatu pengakuan kami penuh dengan cacat, celah, dan berdosa. Kiranya Engkau mau mengampuni akan salah dan dosa kami, ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan di dalam ibadah-Mu yang suci ini. Kami sangat bersyukur kami punya Allah yang panjang sabar, Allah yang mau mengampuni kami, yang selalu memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Sucikan kami, ya Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami untuk menghargai pengampunan yang Tuhan beri, dengan hidup kami lebih baik, lebih benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita juga mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah dan perlindungan pertolongan Tuhan, bahkan juga berkat-berkat yang kita sudah terima sampai detik ini. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kami. Kesehatan, keluarga, hubungan dengan pasangan suami istri, pekerjaan, bisnis, bahkan juga pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan juga memberikan jalan keluar jikalau di antara jemaat kami ada yang di dalam pergumulan permasalahan. Berikan iman kepada mereka lebih lagi,
selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan kuatkan selalu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kondisi bangsa Indonesia bahkan juga dunia di dalam wabah pandemi COVID-19. Tuhan, kami menyadari semuanya tetap dalam kontrol Tuhan. Ajar kami umat Tuhan selalu bersandar kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh mendisiplinkan diri kami untuk menjaga kesehatan dengan baik, dan kami selalu dekat dengan Tuhan, bersandar, berserah kepada Tuhan, dan selalu mau terus beribadah dimanapun dan kapanpun selama kami masih hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat GKR Gedong di mana saja berada, biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka. Tuhan yang memelihara setiap kami. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan majelis yang mempersiapkan materi ibadah melalui program YouTube channel ini, agar bisa dinikmati, dialami, dirasakan oleh jemaat Tuhan di segala penjuru tempat dalam setiap kondisi. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami boleh pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami, biarlah boleh juga menangani kondisi wabah Corona ini dengan hikmat Tuhan dan juga kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari jemaat di mana saja berada, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berikan salam damai kepada anggota keluarga kita dan juga jemaat yang bersama-sama dengan kita di dalam ibadah YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Guru Injil Febri Riki Mauntu dengan tema peran doa dalam perubahan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita sadar jika keadaan di sekeliling kita begitu kacau. Mari kita mau sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan akan suara Tuhan. Kita sadar bahwa doa kita, doa orang yang beriman sangat besar kuasanya. Doa mengubah segala sesuatu.
berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun Bapak Ibu Saudara dan semua jemaat GKR Gedong sekalian yang sedang menyaksikan acara ini atau ibadah kita yang berbeda dari biasanya karena keadaan saat ini. Hari ini tadi sudah disampaikan oleh Palita atau Pak Yakub Budiman bahwa tema yang akan kita bahas hari ini adalah peran doa di dalam perubahan. Mari sebelumnya kita membuka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Kolose pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Dengan Alkitab yang sudah dibuka dan juga mungkin dengan smartphone-nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan melalui cara yang baru mungkin kami lakukan, tidak seperti pada minggu-minggu sebelumnya kami datang ke gereja. Tapi hari ini karena keadaan dan juga anjuran pemerintah, kami boleh menikmati firman Tuhan di dalam tempat kami masing-masing dan dimanapun kami berada. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya bisa menyampaikan yang benar-benar merupakan isi hati Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membacanya sekalian. Bapak Ibu Saudara silakan perhatikan Alkitabnya ataupun juga layar smartphone-nya ataupun gadgetnya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekarang dikasih Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di penjara. Jemaat Kolose sendiri sebenarnya belum pernah Rasul Paulus kunjungi.
dan terbentuk ketika Rasul Paulus melayani di Efesus. Jemaat sekalian, kota Kolose terletak di dekat Laodikia. Kalau kita baca Kolose 4 ayat yang ke-16, itu di bagian barat dayanya Asia Kecil, begitu ya. Kalau kira-kira mungkin saat ini ya di daerah-daerah 160 km dari Turki lah kalau saat ini, begitu. Dan keadaan waktu itu ketika Paulus menulis surat ini karena munculnya ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat Kolose. Kalau ini bisa kita baca di Kolose 2 ayat yang ke-8. Ketika Epapras, seorang pemimpin dalam gereja Kolose dan boleh katakan juga sebagai salah satu pendiri atau bahkan pendirinya jemaat Kolose, mengadakan perjalanan untuk mengunjungi Rasul Paulus dan memberitahukan tentang situasi di Kolose, Paulus langsung menanggapinya dengan menuliskan surat ini. Dan tentu saja ini tidak mudah karena waktu itu Paulus sedang berada dalam tahanan, ya, dan kemungkinan besar di Roma tentunya, yang sedang menunggu apakah dia bisa naik banding kepada kaisar atau tidak. Surat ini sendiri dipercaya diantarkan oleh Tikhikus waktu itu, sehingga bisa dibawa surat ini kepada jemaat di Kolose. Ketika ajaran palsu ini begitu merebak dan juga mengancam kehidupan kerohanian daripada jemaat Kolose, Paulus dengan gamblang dan dengan jelas mengutarakan apa maksudnya dan bagaimana dia menyatakan apa yang harus dilakukan oleh jemaat itu sendiri. Pada bagian ini kita bisa melihat bahwa di ayat yang ketiga, Paulus sangat mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, karena setiap kali dia tidak hanya berdoa sekali, dua kali, tapi setiap kali dia berdoa dan mengingat daripada jemaat di Kolose ini. Dia mengatakan bahwa penekanannya adalah iman pengharapan kepada Tuhan Yesus. Saya rasa ini adalah penekanan yang sangat penting dan juga dibuat dengan kondisi dan konteks yang sesuai untuk jemaat Kolose. Kalau kita melihat pada bagian ini, pada teks aslinya merupakan suatu bentuk karya tulis yang indah, yang benar-benar dipikirkan dengan matang, disesuaikan dengan konteksnya, sehingga jemaat pada waktu itu yang membacanya, bahkan pada waktu itu dibacakan bukan hanya seperti kita membaca biasa, tetapi dibacakan dengan lantang di hadapan jemaat banyak. Paulus menekankan di ayat yang kelima, pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Ini nanti akan merujuk kepada bagaimana keutamaan Kristus dan siapa itu Yesus sendiri. Ketika dia mengatakan itu semua, Paulus mengingatkan kembali bahwa ajaran palsu itu harusnya bisa mereka tolak. Kenapa? Karena sedari dulu dia sudah tahu bahwa Epapras sudah menyampaikan berita Injil itu dengan baik. Dan sudah tersebar, tersiar, bahkan Paulus sampai tahu dan bersyukur untuk hal itu. Lalu kita masuk lagi ke ayat yang ke-9, dikatakan bahwa sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Sampai bagian ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Paulus tahu dengan jelas keadaan jemaat Kolose dan bagaimana dia terus mendukung di dalam doa karena mengetahui tantangan-tantangan daripada kehidupan orang-orang Yunani pada waktu itu. Di ayat 9 tadi juga diingatkan lagi, dikatakan oleh Paulus bahwa dia terus berdoa supaya jemaat Kolose bisa menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini sangat penting supaya jemaat benar-benar mengerti, memahami hikmat yang benar dan bisa melawan daripada ajaran-ajaran palsu itu, atau mempertahankan iman mereka dan kerohanian mereka dari ajaran-ajaran palsu yang waktu itu cukup berkembang dan merusak kehidupan kerohanian jemaat Kolose. Ayat 10 dikatakan lagi, sehingga hidupmu layak di hadapannya, layak di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Di sini Paulus sudah menekankan betapa pentingnya mereka memiliki hikmat yang benar dan betapa pentingnya doa dalam perubahan kehidupan kerohanian mereka yang harusnya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Karena apa? Ketika kita baca di ayat 12 sampai dengan yang ke-14, Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose,
yang nantinya akan dibahas panjang lebar di bagian perikop berikutnya tentang keutamaan Kristus, bahwa mereka harusnya dalam setiap halnya bisa mengucap syukur kepada Allah dengan sukacita, dan juga mereka harus tahu bahwa Allah yang begitu besar itu telah menentukan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan terang. Mereka diingatkan lagi tentang pemberitaan Injil itu sendiri, tentang karya salib yang mulia itu, yang benar-benar membawa mereka, ditariknya mereka dari orang yang tidak percaya atau orang yang tinggal dalam kegelapan, ditarik menuju ke dalam terang. Lalu dikatakan lagi ayat yang ke-13, membawa mereka, memindahkan mereka menjadi anak Allah yang kekasih, atau masuk ke dalam kerajaan anak Allah yang kekasih. Dan yang paling penting di ayat 14 dikatakan bahwa karena di dalam Tuhan Yesus, di dalam Allah, mereka semua orang-orang percaya memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini yang menjadi penting. Bapak Ibu Saudara, pembahasan yang singkat tadi membuat kita sadar sesuai dengan peran hari ini. Paulus ingin menunjukkan betapa pentingnya berita Injil itu, dan bagaimana peran apa yang sudah dilakukan bukan hanya dia, tetapi kami. Dalam arti mungkin rekan-rekannya waktu itu, rekan-rekan pelayanan dan seluruh rasul-rasul yang selalu senantiasa dengan setia dan tekun berdoa untuk jemaat-jemaat Allah dimanapun berada. Paulus ingin menyadarkan bahwa harusnya jemaat itu harus selalu berdoa, dan itu merupakan suatu langkah awal untuk melakukan suatu rencana, bahkan sebelum berencana dan memulai suatu perubahan yang baik. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini keadaan semakin hari semakin kacau, semakin rapuh, semakin tidak menentu. Bahkan kita disadarkan kembali bahwa hidup kita ini memang sebegitu mudahnya dan serapuh itu, hanya karena virus kecil bisa menggoncang seluruh dunia dan membuat kita saat ini tidak bisa bertemu, bahkan tidak bisa berjabat tangan. Bukan berarti karena kita takut, tetapi karena kita juga memiliki peran moral dan juga menunjukkan bagaimana kita bersikap untuk mendukung pemerintah. Dan mungkin beberapa orang menyadari hal ini sebagai waktunya untuk berdoa. Berdoa untuk supaya ada orang-orang yang mampu, Tuhan mampukan, membuat atau mengantisipasi, menyediakan vaksin daripada virus tersebut. Dan juga untuk pemerintah mendukung, menggalakkan berbagai macam cara untuk menyelamatkan warga negara Indonesia ini dari ancaman virus corona ini. Dan bahkan yang paling penting adalah mungkin ini saatnya bagi kita untuk berdoa secara pribadi dan bertekun di hadapan Tuhan dengan adanya hal seperti ini. Lalu yang kedua adalah ketika kita membaca bagian ini, kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh melupakan doa di dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus yang memberikan teladan bahwa berdoa secara tekun setiap hari untuk semua orang-orang itu perlu sekali. Hari ini di saat kita berada di dalam rumah atau dimanapun kita berada, atau kita saat ini sedang tidak bisa kemana-mana, mungkin ini waktunya kita berdoa untuk banyak hal. Memulihkan hubungan intim kita dengan Tuhan, berdoa secara tekun kepada Tuhan, mendoakan pemimpin-pemimpin gereja, jemaat-jemaat kita, saudara keluarga kita, supaya kita boleh selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita harus ingat betapa pentingnya berlakukan doa yang benar. Berdoa kita perlu dengan bersukacita. Berdoa kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Bapa yang sampai hari ini memelihara kita, yang sampai hari ini kita bisa menikmati udara yang begitu luar biasa, tidak perlu bayar, dan bahkan sampai hari ini kita bersyukur belum terjangkit virus itu, bahkan sudah mengantisipasi berbagai macam cara. Bapak Saudara, dari tiga hal ini yang paling penting yang kita ingat adalah ketika kita tahu
Memang hubungan yang intim dengan Allah itu sangat penting. Peran doa dalam kehidupan kita sangat penting untuk membawa perubahan. Bukan hanya hidup kita, tetapi bangsa, bahkan juga mungkin dunia ini. Bukan berarti Tuhan mengikuti apa keinginan doa kita, tetapi dengan doa kita menyelaraskan keinginan Tuhan dengan menyelesaikan keinginan kita, maksud saya, dengan keinginan Tuhan. Sehingga kita memiliki satu frekuensi yang sama, satu tujuan yang sama, satu arahan yang sama, satu pikiran yang sama tentang bagaimana melakukan kehendak Tuhan di dalam berbagai macam situasi. Kalau kita bandingkan jemaat di Kolose tadi, saya rasa ancamannya sama besar dengan virus corona saat ini, yaitu suatu doktrin-doktrin, ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan pikiran, akhirnya membuat kacau dan sebagainya. Sama seperti hari ini, berita tentang virus, berita tentang ini dan itu, bagaimana kita mengambil keputusan. Tetapi semuanya itu ketika kita bawa ke dalam doa, bawa serahkan semuanya di hadapan Tuhan, dan kita memahami, merenung sejenak, membuat hubungan intim kita dengan Tuhan selaras lagi, hangat lagi. Ini membuat kita menjadi sadar bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kita bukan apa-apa tanpa Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Dan yang lebih penting, kita sadar hanya salib Kristus yang membawa kepada kepastian dan pengharapan hidup yang kekal. Sehingga kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut, tapi kita bawa semuanya ini ke dalam doa pribadi kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita, menguatkan kita, dan membuat kita semakin intim lagi dengan Tuhan, berdoa yang membawa perubahan kepada seluruh tatanan dunia ini sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu, dan biarlah sungguh Tuhan firman-Mu ini menguatkan kami, membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin berpengharapan kepadamu, yang memiliki kehidupan rohani yang semakin intim lagi, dan kehidupan doa yang semakin hari semakin giat lagi menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu saja, dan melakukan kehendak-Mu, dan membawa perubahan di dunia ini sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap aktivitas kami selanjutnya, berkati setiap hal yang akan kami kerjakan, dan biarlah dalam kehidupan kami Engkau pakai untuk menyenangkan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah minggu hari ini. Mari kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita, dan mari kita menerima berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, bersama-sama dengan saudara dan saya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan demikian ibadah dalam YouTube channel GKR Gedong minggu ini 22 Maret 2020 sudah berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah akan diupdate setiap minggunya untuk jemaat sekalian agar bisa tetap beribadah di rumah dan di mana saja. Jemaat juga kami himbau harap tetap
mengikuti arahan dari pemerintah Republik Indonesia untuk tetap diam di rumah, membatasi bersosialisasi, agar kita semua sama-sama bisa saling memperhatikan kesehatan dan juga memutus rantai penyebaran virus corona COVID-19 ini. Info-info seputar perkembangan situasi dan kondisi, khususnya di dalam kegiatan ibadah dan komisi kegiatan gereja, akan diberikan oleh GKR Gedong melalui WhatsApp GKR Gedong. Nomor di bawah ini jemaat harap mencatat dan menyimpan bagi jemaat yang belum menyimpannya. Persembahan kolekte minggu ini, jemaat juga bisa memberikannya melalui transfer rekening gereja. Nomor rekening gereja GKR Gedong ada di bawah ini. Jemaat Tuhan, silakan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Amin.